Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Pagi ini kita bersyukur karena bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami memulai perjalanan hidup kami dengan doa pagi. Tuntunlah langkah hidup kami dengan firman Tuhan. Mohon Tuhan memakai hamba-Mu agar dapat menguraikan firman Tuhan dengan baik, benar, dan mudah kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 189, Pegang Tanganku, bersama Saudara Jevon Jeremy dan Saudara Abraham Vincent. Cerah berseri jiwaku, susah kecewa di dunia fana, damai menanti di surga baka. Selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan
Sahabat Kristus yang setia, mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yang demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, pernahkah sahabat mengalami kesulitan hidup yang sangat berat? Barangkali sahabat ingat cerita tentang kisah janda Sarfat yang diceritakan dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24. Pada musim kering, Nabi Elia berjumpa dengan janda itu sedang mencari kayu. Ketika Elia minta minum dan sepotong roti, jawaban janda itu bisa membuat hati kita ikut sedih. Janda itu mengatakan begini, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Sahabat bisa bayangkan, tepung dan minyak yang dimiliki janda itu akan menjadi makanan terakhir yang akan dia nikmati karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Alangkah menyedihkan, karena janda itu seolah sudah melihat kematian di depan matanya akibat kelaparan yang dideritanya. Sahabat, kesusahan hidup seperti ini bukan hanya dialami oleh janda Sarfat pada masa itu. Pada zaman sekarang ini pun ada banyak sekali janda Sarfat yang lain. Maksudnya orang-orang yang hidupnya menderita. Beruntung sekali janda itu ditolong oleh Tuhan melalui Nabi Elia sehingga dia bisa bertahan hidup di masa kekeringan. Sahabat, tadi kita membaca sebuah ilustrasi hidup dari murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka mendayung perahu. Perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal adalah angin yang bertiup dari depan perahu sehingga mereka mendayung sangat berat. Bukankah itu gambaran kehidupan seperti yang dialami oleh janda Sarfat dan banyak orang pada zaman sekarang? Semua orang menjalani hidup ke depan. Angin sakal kehidupan yang dihadapi janda Sarfat itu adalah kekeringan. Sedangkan angin sakal kehidupan pada masa sekarang adalah pandemi COVID-19. Tidak kaya, tidak miskin, orang biasa atau berpangkat, semua orang mengalami angin sakal yang sama.
Kita semua mendengar berita tentang toko-toko swalayan yang besar mulai ditutup. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu? Apakah mereka masih bertahan? Tidak sedikit orang yang bukan hanya menangis dalam situasi seperti ini, namun juga harus bertahan dalam tekanan hidup yang berat. Mungkin ada orang yang mengatakan seperti janda Sarfat tadi, setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Sahabat, dalam situasi seperti ini, apakah Tuhan tidak peduli? Ketika Tuhan Yesus melihat murid-muridnya yang bersusah payah mendayung, Tuhan Yesus tidak diam saja. Sebenarnya ini sangat aneh karena situasi jam 3 pagi pasti sangat gelap. Apalagi di tengah danau tanpa lampu sama sekali. Bagaimana Tuhan Yesus bisa melihat? Sahabat, Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa dan maha melihat. Dalam situasi apapun, Tuhan Yesus berkuasa melihat. Maka kisah ini mengingatkan kita jangan pernah meragukan apakah Tuhan Yesus akan melihat kita dalam situasi yang sulit ini. Percayalah, Tuhan Yesus pasti melihat kita seperti Tuhan Yesus melihat murid-muridnya di tengah kegelapan. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Namun apa yang terjadi? Murid-murid justru menyangka Tuhan Yesus adalah hantu. Mereka teriak ketakutan, itu hantu. Sahabat, bukankah kita pun seringkali mengalami seperti para murid? Persoalan yang berat membuat hidup kita terasa gelap, seperti berada di tengah danau jam 3 pagi. Kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus yang sedang mendatangi kita. Bahkan kita menyangka Tuhan Yesus adalah hantu sehingga kita bersikap seperti Petrus. Ingin membuktikan dulu dan minta berjalan di atas air. Setelah membuktikan pun kita juga masih bimbang seperti Petrus sehingga tenggelam dan minta tolong lagi. Sahabat, ketika Tuhan Yesus mendatangi para murid, Tuhan Yesus mengatakan begini, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sahabat, kalimat yang dikatakan Tuhan Yesus ini sangat dalam artinya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan aku ini, Tuhan Yesus hendak meyakinkan para murid dan kita semua, aku ini Tuhanmu, Tuhan yang maha ada, selalu ada, dimanapun dan kapanpun. Karena itu tenanglah, jangan takut karena aku selalu ada bersamamu. Sahabat, situasi sekarang ini memang sangat sulit. Pandemi ini mengubah, menghambat, bahkan menghentikan banyak hal. Bukan hanya masalah ekonomi, namun bisa berdampak ke rumah tangga, masalah pribadi, masalah pendidikan, pekerjaan, masalah gereja, dan berbagai masalah yang lain. Namun firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita kembali. Tuhan selalu melihat kita sekalipun kita berada dalam kegelapan karena masalah yang kita hadapi. Tuhan juga peduli kepada kita sehingga Tuhan bersedia mendatangi kita dengan cara yang ajaib berjalan di atas air. Tuhan bersedia menolong kita supaya kita tidak tenggelam seperti Petrus. Namun Tuhan Yesus menghendaki, percayalah, jangan bimbang, supaya nanti kita juga bisa menyembah dan mengaku seperti para murid. Sesungguhnya Engkau anak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang pengasih, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan. Tolonglah kami agar selalu percaya, tidak bimbang, bahwa Tuhan selalu melihat kami dan mempedulikan kami dalam keadaan apapun.
Kami mohon Tuhan menguatkan iman kami. Ya Tuhan, perkenankan kami memohon belas kasih Tuhan. Tolonglah kami menjalani hidup di masa pandemi ini. Alangkah berat dan sulitnya kalau kami tidak bersama Tuhan. Maka peganglah tangan kami Tuhan, agar kami kuat menjalani hidup ini. Mohon Tuhan menolong pemerintah Indonesia, para tenaga medis, para sukarelawan, dan seluruh masyarakat Indonesia, agar kami berjuang bersama dengan kompak untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini. Tolonglah pimpinan bangsa kami dan seluruh masyarakat Indonesia agar kami bisa berjuang bersama mengatasi masalah ekonomi, masalah sosial, politik, dan berbagai masalah yang lain supaya kondisi Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Akhirnya kami serahkan seluruh hidup kami yang akan kami jalani hari ini. Berikanlah kesehatan, rezeki, kelancaran dalam pekerjaan, dan sukacita dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.